Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perkembangan nilai, moral, sikap, dan keagamaan remaja. Kami beranggotakan Ainatul Khoiroh, Ima Priyatina Wulandari, Putri Nadila, serta Uma Laila Septiana. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu siapa remaja itu. Remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Aspek perubahan pada remaja dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Dalam aspek fisik, terdapat fungsi reproduksi, ciri seksual sekunder, perubahan fisik, perubahan suara, dan peningkatan energi. Yang kedua dari aspek psikologis, yang terdiri dari egois dan egosentris, emosi mudah meluap dan merasa super konflik emosional, tergantung suasana hati, mencari identitas jati diri, meningkatnya fungsi kognisi, ketertarikan terhadap lawan jenis. Selanjutnya adalah perkembangan nilai. Perkembangan nilai. Menurut Spranger, seperti yang dikutipkan oleh Sunario Kartadinata tahun 1988, menyatakan bahwa nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Sedangkan Sutikna tahun 1988 mengartikan bahwa nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat, kebiasaan, dan sopan santun. Nilai merupakan standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Spranger menggolongkan nilai itu ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, nilai teori dan nilai keilmuan. Nilai keilmuan adalah nilai yang mendasari perbuatan seseorang berdasarkan pertimbangan rasional. Yang kedua, yaitu nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah suatu nilai yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar pertimbangan untung rugi atau finansial. Yang ketiga, nilai sosial atau nilai solidaritas. Nilai solidaritas adalah nilai yang mendasari seseorang yang tidak mempertimbangkan laba atau rugi terhadap dirinya. Yang penting dia dapat melakukannya untuk kepentingan orang lain dan menimbulkan rasa puas pada dirinya. Yang keempat, nilai agama atau religius. Nilai agama adalah nilai yang mendasari perilaku seseorang atas pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu benar menurut ajaran agamanya dan dia merasa berdosa kalau tidak diperbuat seperti yang disyariatkan oleh agamanya. Yang kelima, nilai seni. Nilai seni dasar pertimbangan rasa keindahan atau rasa seni yang terlepas dari berbagai pertimbangan material. Yang keenam, nilai politik atau nilai kuasa. Nilai politik yaitu suatu nilai yang mendasari perbuatannya atau kelompoknya atas dasar pertimbangan baik buruknya untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos atau moris yang artinya adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai, atau tata cara kehidupan. Moralitas adalah kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Dalam perkembangan psikis, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek intelektual yang dikemukakan oleh Piaget, aspek sosial yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Yang ketiga, aspek emosi atau afektif. Yang keempat, aspek bahasa. Yang kelima adalah aspek moral yang dikemukakan oleh Kohlberg. Dan yang keenam adalah aspek agama. Perkembangan moral menurut Kohlberg ID. Pada akhir masa remaja, seseorang akan memasuki tahap perkembangan pemikiran moral yang disebut
Tahap pasca konvensional. Ketika orisinilitas pemikiran moral remaja sudah semakin jelas. Pemikiran moral remaja berkembang sebagai pendirian pribadi yang tidak tergantung lagi kepada pendapat atau pranata yang bersifat konvensional. Pada umumnya, remaja sudah berada dalam tingkatan konvensional atau berada dalam tahap ketiga, berperilaku sesuai dengan tuntutan dan harapan kelompok. Dan yang keempat, loyalitas terhadap norma atau peraturan yang berlaku dan diyakininya. Tahapan perkembangan moral Kohlberg. Yang pertama adalah penalaran prakonvensional. Pada tingkat ini, penalaran moral dikendalikan oleh imbalan dan hukuman eksternal. Tindak laku baik akan mendapat hadiah, tindak laku buruk akan mendapatkan hukuman. Pertama adalah orientasi hukum dan ketaatan, yang kedua individualisme dan tujuan. Dan untuk tahap yang kedua adalah penalaran konvensional, di mana individu menaati standar-standar internal tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain atau standar eksternal, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat, yaitu norma-norma interpersonal, moralitas sistem sosial. Dan tahap yang ketiga adalah penalaran pasca konvensional, di mana pemikiran tingkat tinggi, di mana moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain, seperti hak-hak masyarakat versus hak-hak individual, dan prinsip-prinsip etis universal. Perkembangan moral. Kritik terhadap Kohlberg adalah bahwa Kohlberg terlalu menekankan faktor-faktor kognitif dan kurang menekankan perilaku, peran kebudayaan, dan kurang mempertimbangkan perspektif kepedulian. Sedangkan yang dikemukakan oleh Carol Gilligan adalah mengemukakan suatu perspektif kepedulian yang lebih kuat, yaitu memandang manusia dari sudut keterkaitan dengan manusia lain dan komunikasi interpersonal mereka. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Perkembangan moral seorang anak dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan adalah seperti konsistensi dalam mendidik, sikap orang tua dalam keluarga, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut, serta konsistensi orang tua dalam menerapkan norma. Karakteristik perkembangan moral remaja. Yang pertama adalah mampu berpikir abstrak, kedua mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis berdasarkan pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka, adanya kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan karena dianggap sebagai suatu yang bernilai. Dan yang terakhir adalah perilaku yang ditunjukkan bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisik, melainkan psikologis juga. Selanjutnya ada altruisme. Altruisme itu sendiri adalah suatu minat yang tidak mementingkan diri sendiri dalam menolong seseorang. Aspek penting altruisme adalah memaafkan. Tidak semua altruisme dimotivasi oleh timbal balik dan pertukaran, tetapi interaksi dan relasi dengan orang lain dapat membantu untuk memahami hakikat altruisme. Empatik dan simpatik adalah keadaan yang dirasakan oleh remaja. Sikap secara umum dapat diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari perilaku seseorang. Dapat diramalkan perilaku apa yang akan terjadi dan akan diperbuat seseorang jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan tindakan atau aktivitas, akan tetapi baru berupa kecenderungan atau predisposisi perilaku. Karakteristik sikap remaja menurut Sidik Jatmika. 1. Remaja lebih mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. 2. Remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. 3. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. 4. Remaja sering menjadi terlalu percaya diri atau overconfident, dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat.
mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan dari orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap remaja. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. 2. Kematangan anak. Untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. 3. Status sosial. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. 4. Pendidikan. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. 5. Kapasitas mental, emosi, dan intelijensia. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Remaja yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Perkembangan keagamaan. Perkembangan sila keagamaan para remaja dipengaruhi oleh perkembangan aspek psikis dan fisiknya. Sikap keagamaan di usia remaja belum stabil, kadang-kadang taat dan kadang-kadang lalai. Sikap tersebut dibagi menjadi 5 aspek menurut Will Starbuck yang sebagaimana disebutkan oleh Ramayulis di antaranya. Pertumbuhan pikiran dan mental. Dalam kehidupan keagamaan, mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan hal itu. Oleh karena itu, kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan materi agama yang ajarannya bersifat lebih konservatif, lebih banyak berpengaruh bagi para remaja untuk tetap taat pada ajaran agamanya. Sebaliknya, agama yang ajarannya kurang konservatif, dogmatis, dan agak liberal akan mudah merangsang pengembangan pikiran dan mental para remaja, sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan mental remaja mempengaruhi keagamaan mereka. Yang kedua adalah perasaan sosial, etis, dan estetis. Perasaan ini mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa dalam lingkungan kehidupan agamis yang akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah hidup agamis. Yang ketiga ada pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan, mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Yang keempat ada perkembangan moral. Perkembangan moral para remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Yang terakhir adalah sikap dan minat. Sikap dan minat terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil, dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya ada konflik dan keraguan remaja dalam beragama. Penganut agama yang taat dan fanatistik menjalankan agamanya secara baik dan benar disebabkan pengaruh kepercayaannya terhadap dirinya dapat menimbulkan konflik atau keraguan dalam menetapkan atau melaksanakan agamanya. Setelah konflik berlalu, individu memutuskan untuk menganut salah satu agama atau memilih salah satu paham keagamaan yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Keraguan dan kebimbangan yang terjadi pada remaja menjurus ke arah munculnya konflik dalam diri para remaja, karena mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang saling bertentangan yang mungkin dilaksanakan pada waktu yang sama. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.